Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Kristus. Selamat Paskah saya ucapkan bagi kita semua. Kembali bersama saya Benae Sunato di edisi Di Rumah Saja. Kali ini saya akan membahas dari bacaan 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17 yang saya beri judul Kemerdekaan Sejati. Mari kita bahas bersama. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali lagi kita melanjutkan diskusi kita, diambil dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Bersamaan dengan hari Paskah yang baru saja kita lewati, kita mencoba mendalami apa arti percaya kepada Kristus dan apa arti mengikut Kristus. Sebelum kita mulai, mari kita coba baca bacaan lanjutan dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan 17. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, dan takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Dari bacaan ini ada 4 poin yang ingin saya bagikan. Dan temanya yang saya berikan untuk bacaan ini adalah kemerdekaan sejati. 4 hal yang akan saya bacakan, yang saya akan sharingkan. Yang pertama, apa itu kemerdekaan sejati? Menjadi duta Kristus, tantangan utama pengikut Kristus. Kita berbeda tetapi tetap rendah hati. Mari kita coba bahas bersama-sama. Kemerdekaan sejati. Saya beri poin merdeka sebagai hamba Tuhan. Hal yang harus kita mengerti dalam poin ini adalah kita itu sebenarnya merdeka dari apa? Hidup yang Tuhan ingini bagi kita orang percaya adalah hidup yang merdeka. Orang yang merdeka dari perbudakan atau penjajahan memiliki tujuan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Dalam bacaan ini saya mengambil makna bahwa kemerdekaan yang dimaksud adalah kemerdekaan dari dosa. Dan kemenangan Yesus atas kematian itulah yang bisa memerdekakan kita dari dosa. Ketika kita percaya dan ketika kepada Yesus,
bahwa Ia telah mati dan bangkit, dan dosa kita telah diampuni bersamaan dengan kebangkitannya, karena Yesus telah mengalahkan maut. Saat itu juga, kalau kita sungguh-sungguh percaya, kemerdekaan dari perbuatan dosa yang mengikat kita dapatkan. Kita yang percaya sebenarnya telah dimerdekakan dari kondisi kehidupan yang gelap dan masuk ke dalam kehidupan yang terang. Namun mengapa banyak orang masih, walaupun mereka telah masuk ke dalam kehidupan yang terang, lebih senang kembali ke dalam kehidupan yang sebelumnya, yang gelap? Satu hal yang saya mengerti, yang saya rasakan, bahwa sebenarnya mereka belum mengerti sesungguhnya apa yang mereka telah dapatkan, kemerdekaan apa yang telah mereka dapatkan. Memang tidak mudah untuk mengerti arti kemerdekaan dari dosa yang sesungguhnya. Orang yang merdeka tidak berarti dia bebas melakukan apa saja. Orang yang merdeka itu adalah merdeka dari suatu hal dan ingin melakukan hal yang lain yang harusnya membawa kehidupan mereka menjadi ke arah kehidupan yang lebih baik. Tuhan Yesus sendiri katakan di Matius 26 ayat 41 bahwa roh memang penurut, tetapi daging ini lemah. Rasul Paulus juga katakan di dalam Roma 7 ayat 19 bahwa bukan apa yang ku kehendaki yang baik yang kulakukan, tetapi yang tidak ku kehendaki, yaitu yang jahat yang kulakukan. Jadi kalau kita berusaha untuk hidup di dalam terang dengan menggunakan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan bisa. Karena daging kita akan terus merongrong kita masuk ke dalam dosa. Dan inilah yang disebut sebagai orang yang terjajah oleh dosa. Yaitu ketika kita merasa kita mau melakukan yang baik, tapi justru yang kita lakukan itu yang tidak baik. Disitulah yang dimaksud sebagai suatu kungkungan atau penjajahan atau perbudakan dosa. Sebab kalau kita merdeka, kita dapat melakukan apa yang kita bisa ingin lakukan, bukan? Ketika kita mau berbuat baik, ya tentu perbuatan baiklah yang kita lakukan. Tetapi ketika kita masih dalam perbudakan, itulah yang terjadi, bahwa kita tidak sanggup melakukan apa yang kita ingin lakukan. Hati kita mengatakan kita harus lakukan yang baik, tapi tubuh ini tetap melakukan yang tidak baik. Itulah artinya kita masih hidup sebagai hamba dosa. Dan ketika kita merdeka, yaitu Kristus yang memerdekakan kita, roh yang diberikan kepada kita akan memampukan kita untuk melakukan perbuatan baik tersebut. Dan kita tidak lagi melakukan kebaikan karena paksaan, tetapi memang karena keinginan kita, keinginan hati kita untuk melakukan perbuatan baik tersebut. Bahkan kita bersuka cita karena
Walaupun orang lain di sekitar kita mungkin akan melihat yang kamu lakukan merugikan dirimu sendiri dan mencerca bahwa hal yang kita lakukan tidak masuk akal, tapi kita tetap bersuka cita melakukannya karena Kristus yang mendorong kita untuk melakukannya dan hati kita bersuka cita karena. Inilah arti kemerdekaan yang sejati. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika kita sudah merdeka, kita tidak lagi menjadi bagian dari dunia ini. 1 Petrus 2 ayat 12 bahwa kita adalah seorang yang merantau di dunia ini. Kita harus memiliki cara hidup yang berbeda. Filipi 1 ayat 21 mengatakan bahwa ketika kita percaya bahwa hidup kita adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan inilah cara hidup sebagai imamnya Kristus, sebagai imamat rajani. Bagaimana kita hidup itulah yang harus dan akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Bukan sekedar perkataan, bukan sekedar apa yang kita tulis atau kita bagikan, tetapi setiap aspek kehidupan kita dituntun oleh iman kita kepada Kristus. Dengan demikian, bagi orang percaya, ketika kita masih hidup di dunia ini, kita menjadi duta Kristus. Dan tanggung jawab utama atau peran utama seorang duta Kristus adalah mempromosikan kebudayaan, yaitu cara hidup kerajaan sorga, dengan menjauhkan hal yang tidak baik dalam kehidupan kita dan hidup dengan kemerdekaan yang sejati sebagai hamba Tuhan. Poin yang ketiga, tantangan apa yang akan kita alami ketika kita hidup sebagai duta Kristus? Di ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa kita harus tetap hidup baik walaupun akan ada dan datang saat-saat di mana orang menfitnah kita atas apa yang kita jalani. Ketika kita berbuat baik, orang tetap mencoba menjatuhkan kita dan bahkan memfitnah kita melakukan hal yang tidak baik, evil doer, hal yang jahat. Sama seperti kalau kita kembali ke masa perjanjian lama, ada Sadra, Mesah, Abednego, dan Daniel. Keempat orang ini adalah salah satu contoh bagaimana hidup menjadi duta Kristus. Saat itu Sadra, Mesah, dan Abednego difitnah bahwa mereka menghina raja, sehingga hukumannya mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Demikian juga Daniel difitnah menghina raja, sehingga dia harus masuk ke dalam lubang singa. Dan tantangan-tantangan yang seperti inilah yang akan dihadapi kita sebagai duta Kristus. Dan ketika kita tetap hidup dan tetap percaya bahwa apa yang kita lakukan adalah memang hal yang harus kita lakukan sebagai duta Kristus, kita tidak perlu membela diri. Sama seperti Sadrak, Mesah, Abednego, dan Daniel, mereka tidak membela diri.
tetapi Tuhan sendiri yang menyatakan kehendaknya pada waktunya untuk kemuliaan Dia. Melalui perbuatan-perbuatan yang baik, menjadi satu kesaksian bahwa apa yang kita lakukan adalah satu kebenaran, dan apa yang difitnahkan orang kepada kita adalah sesuatu yang memang jahat. Dan orang akan melihat itu, bahwa perbuatan-perbuatan kita yang baik dan benar itulah yang seharusnya mereka ikuti. Dan itulah yang namanya menjadi kesaksian hidup. Poin yang terakhir yang bisa saya sharingkan dari bacaan ini adalah, walaupun kita hidup berbeda, yaitu hidup sebagai duta Kristus, kita tetap harus menjaga kerendahan hati kita. Jangan sampai orang melihat kita berbeda dan juga terkesan arogan dan sombong, seolah-olah kita orang yang paling benar. Orang sering menyebutnya sebagai suatu kesombongan rohani. Tetapi justru ketika kita berbeda, kita harus tetap rendah hati. Di bacaan ini ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk menjaga kerendahan hati kita sebagai seorang duta Kristus. Yang pertama, kita harus menghormati semua orang. Baik itu yang setuju dengan apa yang kita lakukan, ataupun orang-orang yang hendak mencelakai kita. Kita tetap memberikan hormat kepada mereka. Dan kita tidak menghakimi pada orang-orang yang melakukan hal yang berbeda dengan kita. Tetapi kita tetap mengasihi mereka sebagai saudara-saudara kita. Terutama saudara-saudara yang seiman. Jangan kita saling merasa paling benar dan orang lain salah yang tidak sama dengan kita, sehingga kita mencerca mereka, mengatakan mereka sesat, bahkan menjerumuskan mereka. Tetapi hendaklah kita saling mengasihi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus tetap takut kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan merasa karena kita telah dipilih sebagai duta Kristus, seolah-olah kita merasa berkuasa. Tetapi dalam kehidupan kita sebagai duta Kristus, kita harus tetap menunjukkan rasa takut kita kepada Tuhan dan tetap bertanggung jawab atas segala kehidupan kita. Jangan sampai kita merasa bahwa kitalah yang menjadi Tuhan sendiri. Karena kita adalah sebenarnya hanya wakil Tuhan. Hanya seorang duta. Jangan sampai kita mendahului Tuhan. Dan yang terakhir, yaitu kita tetap harus menghormati pemerintahan di mana kita ditempatkan. Termasuk semua peraturan-peraturan yang sudah ditentukan dan sudah ditetapkan oleh pemerintahan di mana kita berada atau hidup. Karena setiap pemerintahan yang ada di bumi ini, itu terjadi karena kehendak Tuhan. Tidak ada satupun, walaupun pemerintahan itu mungkin tidak melakukan hal yang benar, tetapi tetap hal itu terjadi atas kehendak Tuhan. Demikian 4 hal yang saya bisa sharingkan dari bacaan 1 Petrus 2 ayat 11-17. Semoga kita semua mendapatkan penerangan dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita, sehingga kita bisa hidup menjadi duta Kristus yang memiliki kemerdekaan sejati. Mulai dari sekarang sampai
kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Demikian 4 poin yang bisa saya sampaikan dari bacaan kita di 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Semoga dapat memberikan kekuatan bagi kita semua melewati hari-hari yang akan datang. Terus nantikan video-video renungan di GBI Ensemble Church YouTube channel. Jangan lupa subscribe di channel kami. Shalom, salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.